Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Septiani Soleman dengan NIM 811423057. Saya kelas D jurusan Kesehatan Masyarakat. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS Kewarganegaraan dengan mempresentasikan demokrasi Pancasila sebagai sistem politik Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Kronilukum SPD MSc. Sebelumnya, apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila merupakan sistem politik yang dianut di Indonesia dan menjadi ciri khas bangsa. Sistem ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dijalankan dengan memperlihatkan kondisi dan budaya masyarakat Indonesia. Berikut adalah beberapa ciri-ciri utama demokrasi Pancasila. Yang pertama, kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpinnya melalui pemilihan umum yang jujur dan adil. Yang kedua, permusyawaratan atau perwakilan. Keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui suara terbanyak. Sistem perwakilan diterapkan melalui lembaga legislatif, DPR, dan lembaga lainnya. Yang ketiga, Pancasila sebagai landasan. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Setiap kebijakan dan tindakan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. 4. Keadilan sosial, yaitu negara bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, kemanusiaan. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Negara harus melindungi hak asasi manusia dan menghargai harkat dan martabat manusia. Yang keenam, ketuhanan. Negara menjamin kemerdekaan memeluk agama dan beribadah bagi setiap penduduk. Yang ketujuh, persatuan. Negara harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kerukunan. Penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Demokrasi Pancasila diterapkan di berbagai bidang kehidupan, seperti yang pertama, politik, meliputi pemilihan umum, pembentukan partai politik, dan penyusunan kebijakan publik. Yang kedua, ekonomi, meliputi sistem ekonomi kerakyatan yang menitik beratkan pada kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, sosial, meliputi kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan musyawarah. Yang keempat, hukum, meliputi penegakan hukum yang adil dan bermartabat. Yang kelima, budaya, yaitu pelestarian budaya bangsa dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Meskipun telah diterapkan selama bertahun-tahun, demokrasi Pancasila masih menghadapi berbagai tantangan, seperti yang pertama, politik uang, yaitu penggunaan uang untuk memenangkan pemilihan umum. Yang kedua, intoleransi, yaitu munculnya sikap intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Yang ketiga, korupsi, tindak korupsi yang masih marak terjadi. Yang keempat, kesenjangan sosial, yaitu kesenjangan sosial yang masih lebar antara kaya dan miskin. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya-upaya seperti yang pertama, pendidikan politik, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi Pancasila. Yang kedua, penegakan hukum, yaitu menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap pelaku tindak pidana. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat, yaitu berdaya masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi. Yang keempat, peningkatan kualitas SDM, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Kesimpulannya, demokrasi Pancasila merupakan sistem politik yang sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat Indonesia. Sistem ini perlu terus diperkuat dan dikembangkan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.